Alhamdulillah. Jam berapa ya Pak nih? Jam berapa itu? 10:30 ya? Hah? Satu masjid udah nggak sependapat. Ada yang jam 10, ada yang 10:30, ada yang 10:30. Berarti ada 3 kelompok nih di sini nih. Iya, ada tua, ada muda, ya, ada remaja. Tapi omongan saya untuk semua golongan. Saya punya omongan untuk semua golongan. Nggak ada tua, nggak ada muda, nggak ada remaja. Ya Allah, subhanallah. Kalau 10:30 berarti waktu tinggal 7 menit lagi. 7 menit lagi. Yang mau dengerin alhamdulillah, yang mau pulang dipersilahkan. Sebab saya nggak pernah bicara sia-sia. Hanya orang yang punya sinar Islam dan iman yang mampu mendengarkan bahasa saya. Bisa dimengerti itu. Jadi kalau orang yang nggak ada Islamnya, mohon meninggalkan tempat. Yang nggak ada Islamnya, mohon meninggalkan tempat. Yang nggak ada imannya, mohon jangan sampai mengurangi keberkahan masjid ini. Sebab tidak setiap orang Muslim mampu mengundang saya. Tidak setiap orang berilmu mampu bertatap muka dengan saya. Tidak setiap orang yang seagama dengan saya bisa menerima apa yang saya sampaikan. Padahal itu benar di atas benar. Semua tak keluar dari syariat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukang foto mana? Foto dong lo. Dari tadi orang lagi ngopi di foto. Udah ntar sayang. Moto sebelum kita action begitu. Lagi ngopi di foto. Kita lagi senderan, lagi nguap nungguin Habib Ahmad. Mikirin ntar Habib Ahmad kemalaman sampai kagak di foto. Hampir saya tegur, tolong sisain bakal di podium. Sekarang kita di podium nggak di foto juga. Bangun cepetan. Walhasil. Mutu udah cepetan deh. Aneh kalau udah ngomong tuh mukanya nggak bagus. Makanya lebih baik kita nampang ya pada saat sebelum bicara. Sebab kalau udah bicara, wallahu a'lam, Anda punya muka sejelek-jelek manusia ketika Anda bicara. Bergantung sejauh mana manusia yang berhadapan dengan Anda. Anda punya wajah dalam berbicara, bergantung sejauh mana orang yang Anda hadapi. Terus saya tukang foto maju. Dia moto bakal pribadinya, bakal ngunjungin nyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita biasa ngaji, tahu hukum salam dan bagaimana kemuliaan orang yang menjawab salam. Kalau kita ngaji, kalau kita betul belajar ilmu, kita tahu apa hukum dalam menjawab salam dan sejauh mana kemuliaan orang menjawab salam. Tapi kebanyakan kita ngaji tidak mengamalkan ilmu, dan wallahu a'lam di balik itu saya ulang kembali. Sebab memang jarang orang membuka riwayat salam, kemuliaan sampai sejauh mana dan bagaimana latar belakang daripada pengucapan salam. Sehingga ketika salam datang, muslimin tak menjawab salam orang yang datang memberikan kemuliaan dan penghormatan buat saudaranya seagama. Sehingga ketika orang datang memberikan kemuliaan tiada jawaban yang mulia, itulah kehinaan untuk orang yang beragama tapi tak mengenal salam dari saudaranya seagama. Tadi waktu Habib Ahmad beri salam saya lihat, memang anak kecil ada di bawah. Emang anak kecil jangan taruh di bawah dong. Enggak, Bib, anak kecil di atas. Jawaban salam kebanyakan saya dengar dari rumah tadi, ya, hanya dari anak kecil. Apa iya orang-orang tua sini nggak punya ilmu? Ini nyata ya. Ini nyata. Sebab saya mendengar jawaban salam dari bagian atas. Padahal saya nggak lihat di mana anak kecil, di mana orang tua. Allah. Hina betul seorang muslim, tukang ngaji kitab, pengajar kitab, nggak tahu ilmu. Allah nasallallahu alaihi wasallam. Biar Anda tahu bahasa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang sama saya anggap sebagai saudara saya seagama. Sebab saya tak akan pernah memulai salam sebelum hati berasa aman tentram. Yang saya hadapi adalah saudara saya seagama. Makanya ketika saya bangun dan diri di podium, barang siapa yang tidak punya ajaran Islam, mohon meninggalkan tempat. Kenapa? Sebab salam hanya untuk saudara seagama. Betul gak begitu? Ucapan salam assalamualaikum hanya untuk orang muslim, tidak orang kafir.
yang kami hormati, para muallimin, para asatidzah, para hujjaj yang kami hormati, orang-orang tua ataupun sesepuh di wilayah ini. Sebab masjid tak jadi sebagaimana yang kita lihat pada malam hari ini, melainkan berkah sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita dulu yang merintis sehingga jadilah masjid sebagaimana yang kita nikmati pada malam hari ini. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pemuda Islam dan para remaja Islam yang masih merasa Islam sebagai ajaran agamanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih dan terima kasih serta terima kasih kepada panitia penyelenggara maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, yang tepatnya pada malam hari ini kalau tidak salah tanggal 28 Agustus tahun 97, yang untuk pertama kalinya saya datang. Dan saya bukanlah orang yang baru dalam menuntun dan membimbing serta mengajarkan ilmu syariat Islam, dan saya bukanlah orang yang baru dalam memantau keadaan kaum muslimin per wilayah Jakarta sampai Indonesia. Sehingga apa yang saya jajaki, apa yang saya pantau, apa yang saya resap dan apa yang saya lihat dari sejumlah atau beribu mubali yang ada di Indonesia, boleh yang dianggap dai sejuta umat atau dai dengan 100 pengikut tetap ada dalam pemantauan saya, tetap ada dalam incaran pendengaran mata dan hati saya, tetap yang namanya orang berilmu ada dalam jangkauan penglihatan saya. Sehingga dari pembicaraan Habib Ahmad Al-Aidid tadi dapat saya ambil kesingkatan, ringkasan atau kesimpulan, tak lebih hanya dari sisi pendidikan. Pendidikan, tahu pendidikan ya? Tahu. Sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang apa pendidikan itu, sehingga jadilah kita semua muslim-muslim yang berpendidikan. Sebab Nabi besar kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala utus sebagai seorang guru. Nabi Muhammad tak lebih sebagai seorang guru. Innama bu'ithtu mu'alliman, hanya saja aku dibangkitkan sebagai seorang guru. Anda tahu guru? Bagaimana kerja seorang guru? Bagaimana otak seorang guru? Dan apa tujuan menjadi guru? Kemudian apa yang disampaikan sebagai seorang guru? Kita adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Kita adalah umat Rasulullah SAW. Berarti kita berguru kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Rasul telah tiada, sahabat tabi'in, a'immah, imam-imam agama, ulama, ulama, solihin, banyak yang sudah berpulang ke rahmatullah. Tinggal restan-restan yang dapat dihitung dengan jari yang punya sifat seorang guru agama. Sehingga kita lebih banyak kehilangan guru-guru dalam makna agama, tapi banyak penceramah dalam urusan agama. Mengambil berkah dari permaulid yang biasa saya datangi untuk saya baca selawat, yang barangkali orang sini belum pernah tahu dan belum pernah dengar. Kalaupun yang ada, alhamdulillah sudah pernah tahu dan pernah dengar. Kalau yang belum, bukan diberitahu dan diajarkan, tapi mengambil berkah dari acara maulid, saya akan bacakan selawat yang mudah-mudahan bapak dan remaja serta pemuda Islam saudara saya seagama lainnya dapat mengikuti sekadar yang bisa saya ajarkan. Artinya nanti saya baca 1, 2, 3, 4, dengarkan dulu ya, begitu bacaannya. Saya ulang 1, 2, 3, 4, saya angkat tangan, ikuti semuanya. Kenapa? Sebab pembacaan selawat, tiada orang bisa masuk surga Allah Ta'ala tanpa berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tuh depan Haji Mukri tuh, Haji Mukri, baik Haji Mukri. Haji Mukri tambah top, tambah kaya, tambah jadi pelitnya. Haji Mukri nggak sanggup lihat. Haji Mukri, Haji Karim nggak ada? Haji Karim. Nah Haji Mukri merombongannya kalau pakai pakaiannya antik-antik nih. Jangan. Orang yang baik adalah dia yang sederhana dalam penampilan. Biarkan orang lain berbuat lebih dari pakaian yang tak layak, tapi kita sebagai umat Rasulullah dan bernabi kepada Nabi Muhammad, berdandanlah Anda, berpenampilanlah Anda sesuai dengan keadaan diri Anda bagaimana. Itulah orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Artinya tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tidak dipengaruhi oleh status sosial, tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat nama kita memumbung tinggi. Tetap bagaimana aku, itulah aku yang sesungguhnya. Itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Foto cepetan. Orang lagi mesem separuh foto. Ulang lagi gak? Ulang lagi. Ulang lagi. Begitu. Pak remaja dengarkan dulu ya.
Foto kok lagi cakep, jangan moto aneh dari depan, jangan moto terlalu samping, terlalu kurus soalnya. Maklum, gigi tinggal 4, yang separuh udah patah, yang satu lagi udah bolong. Tolong ya, dengerin dulu, selesai, nanti saya baca sekali lagi, saya angkat tangan, bocok sekeras-keras suara yang pernah Tuhan berikan kepada Anda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa gak begitu? Bisa. Masa yang jawab 4 orang? Bisa gak ngomong begitu? Bisa gak? Mesti bisa. Kalau gak bisa keluar lo buru-buru. Apain orang kafir jam di masjid? Ya, orang-orang murtad nggak percaya kepada selawat, berangkat lo dari masjid. Ngapain lo? Bikin hilang berkah masjid aja. Cepetan dikit. Ya. Kalau ente punya adik, kasih adik ya, biar berjodoh sama nih ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. Arsalahu Allahu ilaina sayyidul kaunaini Muhammad sallallahu ala Muhammad. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي. حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي. واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب. واتيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد هذه الدنيا كتاه اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاه اجعل الأعمال طاعة واشتروا خيرا بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, sebegitu nilai iman Islam kita kepada Allah Ta'ala dan sebegitu pula cinta kita kepada Rasulullah, sebegitu pula tenaga yang Tuhan berikan kepada kita. Meringkas waktu, kalau tadi saya katakan bahwa inti dari pembicaraan Al-Habib Ahmad Al-Aidid adalah pendidikan, dan umumnya kita melalaikan urusan pendidikan agama, yang sebetulnya kalau boleh saya sedikit membuka latar belakang kehidupan saya dan orang tua saya, ada baiknya untuk bapak terutama sekali dan pemuda khususnya bisa menyadari bahwa saya dihidupkan oleh keluarga des orang tua saya dengan kehidupan yang amat di bawah miskin. Saya punya kehidupan ya dari kecil tuh hidup miskin, susah. Amin tuh. Berbeda dengan anak sekarang. Semiskin-miskin orang sekarang masih bisa naik mobil. Semiskin-miskin orang sekarang masih bisa punya tip. Semiskin-miskin orang sekarang masih bisa mendengarkan radio yang bersindikan pandangan-pandangan atau nasihat agama yang biasa kita dengar. Tapi miskin 30 tahun yang silam atau 35 tahun yang silam berbeda jauh. Tapi perlu diingat, berkah pendidikan agama yang saya dapati dari orang tua yang penuh perhatian dan amat sangat memberikan perhatian kepada nilai-nilai pendidikan agama, jadilah saya sebagaimana yang saya rasakan saat sekarang ini. Artinya kehidupan kita boleh berbeda, seseorang nggak bisa sama. Ada yang orang tuanya mampu hidupnya, bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, tapi lupa mendidik agama. Ada orang yang hidupnya sangat sederhana, mampu mendidik anaknya ke agama, tapi tidak Tuhan berikan kekuatan ekonominya untuk bisa melanjutkan sekolah umum sampai perguruan tinggi.
ada yang memang sama sekali tak peduli tentang agama. Itulah nasib orang-orang muslim, celaka dunia, celaka pula di akhiratnya. Sehingga Nabi besar kita Muhammad SAW dalam satu hadis beliau bersabda, innama bu'ithu mu'allima, hanya saja aku ini dibangkitkan sebagai seorang guru. Maaf saudara, rasanya yang jadi guru bukan saya seorang diri. Rasanya yang pernah jadi guru bukan hanya mu'alim yang ada di seputar wilayah kita. Rasanya mu'alim yang ada pun dan berilmu tak lebih mereka itu beroleh pendidikan agama dari ulama-ulama sebelumnya. Sehingga dari proses pendidikan ulama-ulama terdahulu sampai ulama-ulama yang hidup pada saat sekarang ini masih tersisa ilmu syariat agama. Ilmu syariat agama masih ada karena kitabnya masih lengkap. Tapi yang pandai menjabarkan dan mengajarkan kita kitab-kitab ilmu agama jumlahnya melangkah dan melangkah dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Sehingga ketika seorang guru agama dan memang benar guru dari sudut pandang agama melalui kualitas ilmu agamanya melangkah dan melangkah, berarti keteladanan pun kesolehan dari guru-guru yang bersangkutan melangkah dan melangkah. Yang akibatnya ketika keteladanan dari seorang guru agama melangkah, kita lihat dimanapun mereka berada, hilanglah sifat perhatian dari orang-orang seputar, terutama yang memiliki anak 30 tahun ke bawah, untuk bisa melanjutkan atau memberikan pendidikan agama kepada guru-guru yang bersangkutan. Satu penyebabnya, jangan dianggap negatif dulu ini omongan, sebab biasa orang bodoh selalu mengukur sesuatu dari kebodohannya, sehingga melihat rangkaian kalimat tidak dipahaminya, buruk sangkanya yang datang lebih dulu. Itulah nasib orang bodoh. Makanya Nabi Allah Ta'ala utus sebagai seorang guru. Tiada guru mendidik orang lain melainkan orang itu agar berilmu. Tiada ilmu itu didapat oleh seorang menjadikan dia orang pandai dikatakan ilmu. Orang yang betul pandai dengan ilmunya, dia mampu mendidik manusia sehingga orang-orang yang didiknya menjadi orang-orang berilmu. Das berarti satu guru dapat memberikan kemanfaatan untuk saudaranya seagama. Hanya baru kualitas ilmu, belum sisi dibalik ilmu. Des keteladanan, des kesolehan, des ketakwaan, des nilai-nilai luhur dari rohaniyah keagamaannya, menjadikan orang itu berilmu dan bertanggung jawab dengan ilmunya, bertanggung jawab kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk bisa masing-masing orang Islam tahu ajaran agamanya, dasarnya ilmu. Karena berbetulan zaman demi zaman terjadi perubahan, kita yang tua-tua sudah tidak lagi Allah Ta'ala berikan pandangan sejauh itu untuk bisa memberikan pelajaran atau pendidikan agama atau menyekolahkan anak kita kepada guru-guru yang bersangkutan yang ada di wilayah kita. Karena sudah Allah Ta'ala cabut perhatian semacam itu, timbullah kenakalan-kenakalan remaja. Tolong pahamin dulu Pak nih. Timbul kenakalan remaja minimal 30 tahun ke bawah, timbul nakal, timbul. Untuk saya pribadi, Allahumma tidak pernah merasa heran dengan kenakalan anak-anak kita sendiri. Boleh saudara bapak, boleh anak bapak, boleh saudara saya, boleh misanan saya mengalami itu kenakalan sampai saat sekarang ini. Tapi seorang guru yang Allah Ta'ala pelihara melalui ilmu syariat yang ada dan memiliki teladan-teladan kepada Allah Ta'ala, punya teladan kepada Allah Ta'ala, paham itu bahasa? Punya teladan kepada Allah Ta'ala, artinya ada sisi-sisi kesolehan bagi orang yang berilmu, siapapun orangnya. Boleh ilmunya 0,5%, boleh ilmunya 5%, boleh ilmunya 10%, semasa ada sifat solehnya, semasa ada sifat teladannya kepada orang-orang yang diajarkannya, insya Allah sebanyak itu keteladannya kepada Allah Ta'ala, sebanyak itu kesolehannya kepada Allah Ta'ala, sebanyak itu pula keberkahan dari ilmunya yang bisa diambil manfaatnya oleh saudaranya seagama. Beda jauh Pak, mubaligh dengan guru beda. Tiap-tiap guru seorang mubaligh, hanya Tuhan tidak berikan kelancaran dalam berbicara, tapi tiap-tiap mubaligh belum tentu dia seorang guru. Beda jauh. Makanya Nabi Allah Ta'ala itu sebagai seorang guru, sehingga melalui pendidikan itulah bangkitlah kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW, terus berjalan sampai saat sekarang ini. Kita hadapi banyak kendala atau rintangan dari saudara kita seagama yang tidak lebih umumnya kaum muslimin siapapun orangnya kurang banyak memperhatikan nilai pendidikan agama. Kalau ini sudah dilupakan, apa yang Anda harapkan dari kehidupan dunia sekarang ini? Makanya dalam pembicaraan pertama saya kasih tahu,
Ini ucapan saya untuk semua golongan. Tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada remaja. Semasa di hatinya masih beragama Islam, pembicaraan saya untuk semua golongan. Terus, pendidikan agama. Bib, numpang tanya Bib, apakah kami ini tidak termasuk orang yang juga memberikan perhatian kepada pendidikan agama? Kalau bapak dan remaja dalam urusan tadi ada sepercik perhatiannya, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Tapi kalau belum, pintu terbuka lebar. Kalau belum, masih banyak jalan dan ruang sempit yang semakin menyempit untuk Anda dapati di masa datang. Guru-guru dengan nilai kesolehan yang luar biasa, menyempit dan menyempit. Satu di antaranya, dan alhamdulillah guru-guru seputar masih ada. Yang saya dengar katanya Kiai Haji Mursyidi, bapak remaja, mohon maaf, morilo, saya nggak pernah bicara maulid, tidak pernah bicara maulid dimanapun saya diundang. Jakarta Jawa Barat tidak ada maulid. Buat saya pribadi, buat apa bicara maulid? Buat apa? Buat apa? Kita kan umat Rasulullah SAW. Maulid hanya sarana untuk bisa mengingatkan jasa besar Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Nabi berjuang membawa apa? Ingat, innama bu'itsu mu'allima. Aku dibangkitkan Allah Ta'ala untuk menjadi seorang guru atau sebagai seorang guru. Dengan perjuangan Rasul tak lain menyampaikan ilmu. Kan begitu. Berarti di situ ada sisi pendidikan. Tanpa pendidikan, jajali. Coba kita lihat deh hidup kita tanpa pendidikan agama atau ilmu pengetahuan dunia. Ya, jadilah kita muslim-muslim yang tak bermakna. Untuk meringkas waktu, kalau berbetulan guru-guru sini sudah menyampaikan ilmu sebagaimana apa yang saya wajib sampaikan kepada bapak dan remaja, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi kalau belum, Pak, saya nyingkat. Dari rumah saya niat bukan untuk bicara maulid. Udah, asal bisa ketemu, ngambil duit, pulang.